Bestie kan. Tapi tuh lihat tuh, Sonic sama Kingdom duduknya deketan. Barengan. Bersaudara mereka. Iya, makanya damai banget. Gaby gitu loh. jangan sedih dong. Oke. Waduh. Parsa pun, gak ada If, ada Parsa. Yap. Oke. No worry, no problem. Tapi Parsha, dia di tengah bukan di belakang seperti Yves. Betul. Otaknya Yves kan 7x7. Yap. Parsha di tengah-tengah banget. Lebih gampang diambil sama Kiboy. Ya, Wild Charge ini bakal bisa Wild Charge-nya bakal meng-cancel. numpang lewat banget ya Om ya. Iya. Selonong boy banget. Oke, 2 hero terakhir yang akan diamankan oleh Onyx. Apakah 2 hero terakhir ini yang akan menghantarkan mereka menuju ke kemenangan? Wah, ini lebih spesial lagi. EVOS fans yang mendukung Onyx dan RRQ di Empor. Wah, tepuk Hashtag tangan untuk- Indopret luar biasa sekali. Terima kasih EVOS fans yang tetap hadir ke MPL Playoff. Wah, ini Dandi nih harusnya nih. Mantap, mantap, mantap. Kayak Iya. gini loh cuy. Kita tuh saling super fans tuh saling temen saudara gitu. Emang, makanya kan terbilang oknum yang melakukan kejahatan. Betul. Leslie Balmond. Wow! Ini hero saya. Wow, Leslie. wow. Sebentar, Leslie di-pick bukan tanpa alasan ya. Karena Leslie dengan skillnya dia, ini bisa Skill? menghindari Blazing Duet. Bisa tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi sama sekali. Wow. Kalau ini Leskal, bukan Leslar. Apa itu? Leslie Calvin. Saya sebagai pengguna Leslie 1000 match. Saya sangat senang melihat Leslie keluar, Pak. Wow, bocil epic makin bergemuruh. Saya bocil epic mau apa, Bapak? Dan tentunya jungler Dairot nih harusnya. Dairot yang dipakai ya? Jungler Dairot. Oke. Oke. Nyawa terakhir untuk RRQ OC. Apakah mereka mampu, Pak Bulu? Mereka harus mampu. Mereka harus mampu. Ararkiosi mereka harus mampu untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Oke. Kalau gitu, sebentar lagi kita akan menuju ke game yang sangat penting untuk RRQ OC. Oke, ini mereka RRQ udah mulai tepukannya. Semangatnya dikumandangkan. Sonic juga di ujung sana. Mereka udah siap untuk bergetar. Oke. Aku mohon MPL Playoff Arena kita tepuk tangan bareng-bareng ya. Semuanya ya, kita berikan energi kita ya. So, ini dia game penentuan MPL Playoff, pada tepuk tangannya. Ini dia semangat yang bisa kita berikan sampai yang ada di rumah juga langsung dengan hashtag Royal Bestie dan Royal respect. Bestie. Royal Bestie, respect. Oke Respect. teman-teman, dan sekarang ada Leslie, Master of Camouflage. Itu adalah salah satu skill yang menurut gua untuk area mid ke lane itu udah curang, Mbak. Udah banyak Mia, banyak Lesti. Wah, ngeri juga ya. Ya, Hari ini. tapi Leslie dia butuh item. Dia Butuh butuh waktu. Butuh Biasanya 2-3 item baru dia mulai aktif, mulai terlihat sakit damage-nya dia. Karena dia kan jadi true damage ya sekarang setelah di revamp. Mana kalau ini main ke late game, Wah, kalau game sakit banget ya Ji ya. RRQ cuma ngandelin Skylar lagi. Ya, dengan Siapa hero, yang- hero tipis seperti ini tembak sekali aja. Ini udah langsung separuh HP. Penting Belum, separuh. belum lagi kalau udah tumbang, misal pakai imon nih, pecah, ditembak baru hidup, tembak sekali hilang. True damage opung. Iya, makanya. Itu dia. Udah langsung say bye-bye. Dan wow, bermain dengan jungler Dairot. Ini berarti bahwa RRQ host mereka benar fokus untuk mendapatkan early game. Yep. Kalau mereka gak dapat di early game-nya Dairot, team fight-nya di mid lane. Dan bakal aku kayaknya mengerti kenapa mereka nge-pick Leslie deh. Kenapa? Karena R7 ini kan butuh burst damage, bukan DPS. Ya, Jadi dia ketika menempel ke seorang cewek, dia yang malah kewalahan. ya dia bisa True damage, kabur. true Iya. damage. Belum lagi masih ada tactical grenade-nya. Iya, tactical grenade-nya kan setidaknya itu pun bisa menendang dan juga menjauhkan Cloud apabila Blazing Duet pun masuk ke arah tubuhnya gitu. Bukan menjauhkan, cancel. Iya, jadi kayak Cancel. sana lu gitu. Ketendang ya. Iya, Master of Camouflage-nya 110% loh. Damage-nya meningkat dan juga ada critical chance-nya untuk 50. Untuk 50% critical chance-nya juga bakal keluar. Belum lagi sekarang dengan update baru. True damage. True damage. Aku gak tahu Ini kenapa jahat ya. loh Leslie Gak tahu sekarang. kenapa ya. Dengan adanya Leslie, tadinya aku menuju ke arah Kyoshi untuk draft pick. Tapi karena ada Leslie, aku prediksi ke arah Onyx Esports. Oke. Feeling Sementara sekarang untuk turtle-nya ini akan ada pendampatan lagi. Dan ternyata turtle-nya berhasil diamankan, malah untuk kali ini first blood-nya pun tercipta dari Albert pula. Oke, berarti Onyx Esports bisa dibilang in Leslie we trust. In Leslie. Kita lihat, apakah Leslie ini akan memberikan kejutan
Wow. Menuju ke arah Onyx Esports dengan adanya Leslie. Bahkan membuat seluruh talent menuju ke arah Onyx. Berbanding terbalik 4-2. Apa itu 4-2? What? Diputer Power of Nature kena Angry Gloom. Nah, bagaimana caranya tertangkap basah loh Om. Ya, di Kita tengah-tengah tahu sana. positioning Clay sangat baik sekali tapi apa yang terjadi barusan dia ada di tengah-tengah dari river loh. Iya, dan bahkan dia nggak sempat loh untuk pakai flickernya kabur tadi. Iya. Flicker masih tersedia, tapi mungkin kena Wild Charge, Power of Nature dan juga Magic Shock. Oke, sementara itu untuk sekarang ada dua orang yang memang langsung mengejar bola ke arah Keyboy dan juga langsung dibalaskan dengan ada satu. Federal dari bagian belakang dan Sun coba untuk langsung menggocek dengan ada satu. Angry Gloom, Finnya apakah bisa bertahan karena sedikit lagi evidence bisa. Tapi Finnya masih bisa selamat. Finnya, Fin dan Fin. Untungnya masih selamat. satu hal Pak Pulung. Tidak ada glowing one. Yap, Tidak ada burn effect. belum ada. Iya mungkin belum ada ya. Jadi bisa aku bilang secara tidak langsung Finn berhasil selamat Yap. dengan adanya sebuah damage yang kurang cukup. Waduh. Waduh. Menarik. Kita lihat dari emblemnya Bung Wawan. Oke, dari emblemnya Demon Slayer untuk kedua jungler ini, tapi Dairot pastinya jauh lebih tipis kalau dibandingkan dengan Balmond. Jadi team fight yang bakal selalu dicari oleh Arkehosi di 5 menit awal dan ini sejauh kita memandang belum ada yang positif untuk Arkehosi. Memang mereka dapetin 1 poin kill, tapi Onyx lihat mereka udah dapetin 2. Dan Leslie-nya cukup bebas di bagian atas. Weapon Master, ada physical attack, ada movement speed juga berhadapan dengan Cloud dengan average dia. Yap. Sementara itu sekarang di bagian tengah coba lihat ada sekitar 3 player dari Onyx mereka udah dari Arkehosi mereka udah mulai berkumpul pula. Ingin standby di area dari Purple Buff karena mungkin beberapa saat lagi akan muncul pula Dairot, Albert sudah berhasil di area tersebut tapi Sans menjaga di bagian tengah dipanggil dengan Guiding Wind. R7 menjadi abang-abangan menjaga portal dan juga membuat siapapun pemain dari Onyx mundur. Oke, sudah kuat kembali. Nampaknya kali ini para pemain dari tim Arkehosi dan juga Keeper. Flicker dan tanpa adanya wall charge. Sedikit miskalkulasi. Tapi Retribution from Albert berhasil kembali membalikan keadaan. Kairi, where are you going? Dan Kairi terting down. Lethal counter, Retribution tidak berhasil mendapatkan turtle. Ya bahkan Balmonnya berhasil diusir mundur dan sekarang area dari Orange Buff-nya berhasil diinvasi. Menang banyak dari Arkehosi. Mereka sekarang merajai. Sekarang poin dari network-nya sudah mengarah ke Arkehosi dan ini dia itemnya Om. Yes, dengan berhadapan dengan Balmond pastinya ya. Albert, Spectre Step-nya bakal memberikan damage yang sangat besar sekali. Apalagi dengan physical penetration item yang sudah disecure. Satu Hunter Strike berhadapan dengan Molten Essence dan Guardian Helm sebentar lagi. Tapi cewek, tembakan yang cukup besar juga dengan Master of Camouflage yang dimiliki oleh Leslie. Oke, tapi dari segi item menuju ke arah Berserker Fury dari seorang cewek. Tapi lihat, langsung ada pin ke arah belakang. Albert, masih satu bang. Tembakan yang sangat baik ditusuk. Setidaknya dia tumbang dengan membawa tumbal. Oke. Lihat, tembakan tajam dari Albert. Sert, langsung tertusuk Pak Pulung ke arah belakang. Oke, berhasil lagi dibalikan oleh Onyx. Sementara mereka tadi walaupun terjadi pertukaran ya, tapi Albert di sini tumbang loh. Memang dibalaskan banget apa yang sudah dilakukan Abim terhadap Strike, itu sendiri. Abim Strike gak bisa dibendung. Di cancel 2 kali, aduh. Finn di cancel 2 kali, tandanya dia nggak bisa cover ke arah R7 aja. Kalau dia nggak di cancel 2 kali, mungkin dia bisa ke bawah. Tapi kayaknya tidak terlalu impactful. Karena tidak objektifnya belum di detik 5. Kalau detik 5 itu impactful banget, Bung. Ya, Dia udah start duluan. Dan mungkin pembedanya ya dari si Skyler, dia jauh lebih cepat untuk melakukan farmingan dibandingkan dengan cewek. Cewek dari levelnya mungkin kita lihat sama ya sekarang, tapi dari itemnya pasti ada yang perbedaan. Dan T-Boy lagi buka map sebentar ya. Oh my god, dan one last hit! One last hit! Lihat, bulir-bulir terbaik dari seorang Fierce. Berhasil menemukan Keyboy, tapi lihat Skylar versus cewek. Dan bahkan dipaksakan. One versus final hit! Oh my god! Clay Deden from Bogor tiba-tiba datang. Memberikan sedikit serangan kejutan. Dan para pemain dari Simar Arkehosi, mereka mencoba untuk menutup seorang put. Albert Abim Strike yang gak berhasil. Tapi R7 mendapatkan keuntungan. Dengan ada seorang Kairi di depan sana, gak ada yang bisa menjemput. Damage dari Keyboy. Dan Albert ditendang. Dapat kali dapatkan Kairi. And Kairi ter-shutdown. Gak bisa survive. Bahkan melihat pergerakan dari seorang Keyboy yang punya darah sekarat. Dari R7 memilih untuk mundur. Dan R7 terus-terusan ya menjadi eksekutor dari Kairi loh. Dan ada pertukaran. Iya. Mid lane to the gold lane.
Cewek sadar dia belum cukup umur untuk melawan seorang Skylar. Iya. Jadi dia memilih untuk mengamankan dua lane, Oke. mid dan juga top lane. Betul. Karena Skylar agak cukup perkasa di arah top lane. Benar sekali, karena ada perbedaan juga mungkin dari attack speednya. Karena yang satu memiliki stack, yang satu memiliki damage yang langsung bisa nge-burst. Tapi ada tactical granat tadi yang dikeluarkan. Battle Mirror Image, Cloud-nya pergi ke bagian atas, bersatu dengan Farsha di area mid. Sakit banget itu masih menit 7 loh. Ya, Berserker udah jadi. Berserker udah jadi. Bertengkar udah jadi. Ini harus lebih di respect R7. Akan menurut kalah belakang. Lihat tembakannya membuat Waduh. R7 sakar mau. Tapi ada Finn. Cewek. Mundur dengan konsilnya. Lethal Counter berhasil didapatkan. Albert tertinggal kembali. Akan ditukar oleh seorang Keyboy. Tapi damage tambahan dari seorang Finn. Kali ini tidak bisa membuat seorang Sas ditumbangkan. Memilih mundur ke arah belakang. Pertukaran boots Keyboy dengan Albert. Is it worth it? Jelas tidak sih kalau antara jungler yang harus ditukarkan ya. Tapi memang di sini Albert dengan jungler Dairot, mau gak mau ini adalah tipe gameplaynya seperti itu. Harus lompat ke depan, harus rela untuk menyumbangkan 1 poin kill atau 2 poin kill. Jadi kalau dia gak dapat poin kill sama sekali ini rugi bagi RQHOSI. Karena dari tadi kita melihat R7 lah yang sedang berusaha untuk membawa RQHOSI masuk ke late game. Wait, Feather, Ice Strike langsung dikeluarkan pula. Yap, untuk kali ini. Mereka ingin melakukan sebuah invasi bagian atas, hanya saja ada konsil dikeluarkan, tapi mereka cukup ragu-ragu, ataupun ini hanya akan mengamankan saja ke arah dari outer turretnya. Oke, ini harusnya mereka tukar sama tengah, sama atau purple wall. Tapi karena kalau tidak ditukar, wah itu bahaya banget. Ya, Karena pertukaran tidak adil, dan bahkan Kairi bakal coba di take down. Ada Albert di arah belakang, Hilang. dan Kairi hilang. Damage tambahan Bus hampir juga hilang. Ini lebih untung nampaknya dengan satu buah turret. Bus mencoba untuk mengejar, Albert memilih mundur ke arah belakang, lihat. Terbang dari seorang Albert, lebih percaya diri dengan sebuah jungler yang tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi setidaknya dia ada jemputan. Yap. Selalu dijemput sama seorang Finn. Waduh, ini dari tadi juga memang ya saling bertukar aja. Plus kalian juga kalau emang mau nukerin kebahagiaan tuh langsung aja 90%. Kalian jangan sampai asam lambung ketika telat makan karena nggak ada yang ngingetin. Seperti Oji. Jadi buruan kalian scan Grab dan pesen GrabFood diskon sampai 90%. Ya, yo Nikmati makananmu bersama Grab. hampir gratis loh itu udah hitungannya. 10% lagi 100%. Gak salah dong. Gak salah dong. Ini Rennes nih kalau kita lihat dari minimap sudah bergerak ke bagian bawah. Boots ini kemungkinan besar tidak akan mau saling bertemu. Kenapa? Pasti akan sangat lama sekali. Tidak akan ada sebuah jawaban di antara kedua hero ini. Iya. Antara Rennes dan juga Esmeralda. Oke, dan RQHOSI mereka harus bisa memaksakan team fight karena semakin lama ini biarkan Leslie masuk ke mid to the late game jadi 2-3 item. Satu tembakan ini bisa Ini. menghancurkan barisan depan dari RQHOSI. Ini dia Pong, cewek. Udah muncul batang hidungnya. R7 tahu akan hal itu. Tapi R7 dia bakal coba untuk menutup Kairi. Di sisi belakang dari seorang Skylar benar-benar masih menjadi posisi. R7 gak bisa deket-deket Yap. sama cewek. Dan real time win probability di tangan RRQ dengan persentase 62%. Ingat ini bisa berbanding terbalik atau bisa benar-benar lebih 100% untuk Keyboy. RRQ. Dan bahkan di depan sana Federasi dikeluarkan. Kairi di take down. Boots di arah belakang menutup seorang dan tribus dari shot point. Skylar still survive. Boots melihat pergerakan itu. Tapi masih ada Battle Mirror Rematch. Oke, coba lihat Skylar cewek-cewek. still survive. Cewek di arah mid lane mencoba untuk menembus para pemain dari tim Onyx Esports. Mencoba untuk mendapatkan satu buah turret yang mahal. Dan harusnya didapatkan. Ya, cewek tadi berusaha untuk langsung mengejar ke atas loh untuk bisa mengeluarkan ultimate snipe-nya. Iya. Tapi terlihat di situ ada 3 target. Gak jadi. Dong. 3 target bukanlah hal yang baik untuk Leslie itu sendiri. Oke, tapi Leslie udah mulai jadi juga Wind Talker di buy untuk item yang kedua dan akan segera menuju ke Endless Battle. Dan bisa jadi setelah itu kita akan melihat Blade of Despair. Ketika sudah memiliki item-item seperti itu, ini sebenarnya udah sakit Bukan Leslie-nya. cooldown ya yang dia pakai ya untuk sepatunya ya. Ya, Magic Shoes ya. Oke, Magic Shoes. Baik. Sementara itu Dia mau cooldown dia. Momen tembak-tembak. Momen tembak-tembakan terus. Oke. Dia ini udah true damage. Master Camouflage-nya pengen dibuat buat Lebih cepat keluar ya. terus aja Master gitu. Camouflage-nya masalahnya kan true damage. Yep. Endless Battle true damage. Critical ada Berserker. Wah ini Skylar gak boleh ketembak sekali sih. Sekali aja gak boleh. Dan Skylar respect. Brute Force. Brute Force. Dia pengen moving speed. Kan ada True Damage tetap. Yang diincar moving speednya. Untuk Kalau bisa pakai ini ya. Iya, karena kan beberapa kali pukulan, 5 kali hit. Itu R7 sekali tembak lihat. 3 kotak hilang. Gak bisa sih ini nempel sama cewek, gak Nih, boleh. Guardian Helm satu-satunya jawaban gak sih? Nambahin speed yang banyak aja. Iya benar satu-satunya jawaban dan bahkan dari Skylar ini gak boleh kelihatan cewek kalau bisa gak boleh kena. Nih, tas!
Waduh. Untung R7, untung. Bayangin tuh, dia masih mau lihat Skylar. Dia masih mau lebih. Bakal coba dikeker Skylar. Masih bisa mundur ke arah belakang. R7 menjadi badan terakhir dari seorang Skylar di arah top lane 50. Ini emang hit and run terus-terusan aja ya. Apabila ingin menggunakan Leslie dengan cara bermain seperti ini. Namun R7 bukanlah target yang cocok untuk bisa langsung dihancurkan. Tapi Feather Ice Strike dikeluarkan pula. Ada beberapa player dari Onyx yang memang caranya sudah sangat sekar sekali. Yes, benar banget. Dan gue dapat DM dari kakak Firmino. Gue EVOS Apa fans. itu? Respect sama Onyx dan Anarchy. Semoga bisa membawa kembali M-World ke Indonesia. Widih. Gila, ini dia. Bisa kita bilang semua jadi saudara ketika berada di kejuaraan dunia. Dan ini dia damage dealt by Axe. Opung Wawan silahkan. Oke, damage dealt by Axe Boots. Cewek Suns. 3 pemberi damage ini sebenarnya ada di Onyx Esports. Tapi secara objektif, Onyx Esports sedang tertekan sekarang. Arkehozi, mereka dengan Dairotnya harus cepat juga untuk menyelesaikan game ini. Karena semakin lama sebenarnya fall off untuk Dairot. Tapi di belakangnya memang masih punya Clay ya. Dan juga Cloud dari Skylar yang memang harus masuk dengan blessing duelnya di momen yang tepat. Oke, sekarang di area purple buff dari Onyx Esports. Sudah ada serangan yang memang dilakukan oleh Rakil. Untungnya tadi purple buff masih berhasil diamankan oleh Kairi. Tapi mereka belum mau pergi dari area jungle-nya. Lethal counter tuh bentar setahu aku. Iya Pung ya? Ya, Bentar doang, berapa ya? 20 ada? lethal 20 something ya? 20 something. Nggak nyampe pala 3 kok. Cepet banget, betul. Ini 20 something. Nah, Jadi makanya biasanya di spam kan buat ambil gold buff. betul. Dan problemnya satu untuk Ararkihoshi. Suns sudah punya glowing one. Ini dia. Combo anyang-anyangan yang sesungguhnya. Combo anyang-anyangan. Feather Ice Strike dikeluarkan untuk mencoba mengusir mundur Terus dari cepet gak sih? pergerakan seorang cewek Wah, Finnya ditembak. Finnya ditembak. Tapi lihat dicicil, di poking damage sedikit demi sedikit. Dan Tom Mirror ini juga cepat dan Fin, bahkan awas, Fin. Skylar gak boleh tertangkap. Fin, immortality-nya pecah dan bahkan blazing duet ke arah belakang mencoba untuk menggerakkan seorang cewek. Cewek dipukul mundur R7 still survive. Tapi Fin ditumbangkan. Sekeratul maut dari tim Ararkihoshi. Dan terkeker di cover Clay. Dan ternyata Deden from Bogor save the day. Oke, Deden berhasil untuk ngebadanin rekannya. Dia berhasil untuk nge-cover dan sekarang pertempurannya di area Lord. Siapa yang akan mendapatkan Lord ini? Karena udah ada beberapa pemain namun Leslie-nya masih berhasil kabur walaupun ada efek bakar di dalam tubuhnya. Hanya saja Velasquez down. Dibalikan kembali keadaannya. Posisi ada seorang Alphonse. Dan kita lihat retribution-nya. Di tangan Kairi. Tapi lihat dia terperangkap. Berhasil ditumbangkan 3 player. Seperti game sebelumnya kah? Dapat Lord tapi terwipe out. Yap, itu dia. Untungnya kali ini masih ada 2 player dari Onyx Esports. Akankah mereka sanggup untuk bisa menahan? Karena inilah yang akan dilakukan oleh Ararkihoshi. One strike push. Oke, Suns di depan sana. Gak bisa membuka Black Juice. Tapi Flicker keluarkan sederet from Bogor. Fokus ke arah base-nya. Skylar gak peduli apapun yang terjadi. Tapi lihat, para pemain tim Ararkihoshi. Mereka harus memecahkan base terlebih dahulu dan memilih untuk mundur. Karena Lord akan sudah kembali ter-up. No one strike push kali ini. Tapi Ararkihoshi memenangkan gold dengan 4.000 gold. Difference yang dimiliki oleh tim Ararkihoshi. Yap, masih ada kesempatan untuk Onyx bisa menyelamatkan base-nya. Hanya saja Yurene terlalu tebal, belum lagi ada Blazing Duel yang memang maju ke bagian depan. Dan sekarang belum ada lagi player yang berhasil dihancurkan. Untuk kali ini, Matilda Javin dikeprek. 3 point didapatkan Kairi dengan skin basketballnya. Kali ini berhasil mendapatkan pin. Dan membuat pemain dari tim Ararkihoshi teriset. Lihat, 1 poin kill dari pin aja. Bakal bisa menagih utang Ararkihoshi hingga 1000. Dari 4.000 gold difference. Bisa ditagih 1000-nya. Ambil 1000 ya. Ambil 1000. Oke, cewek dengan Blade of Despair. Last item yang diperlukan dan ini udah dalam banget dapetan cewek. Tapi Blaze Gold by UBS Gold dipegang oleh Skylar. Disusul R7. Oke, Skylar ada di gas depan. Ditembak sekali. Saat damage terlalu sakit. Dan lihat, masih berhasil diamankan cewek. Skylar gak boleh pulang. R7 ditumpahkan. Ini bencana untuk tim Ararkihoshi. Karena mereka, para pemain tim Onyx Esports akan coba menuju ke arah base turret. Mereka akan coba fokus. Tapi di arah top lane, inner turret akan menjadi gerogotan pertama mereka. Yap. Di atas innernya berhasil dihancurkan. Sekarang dari sisi cooldown ada respawnnya. Masih ada 20 detik lagi. 3 melawan 5. Akankah mereka bisa melakukan satu base? Tapi untungnya Feather Ice Strike. Tapi untuk sekarang pergerakan dari Sun masih aman di bagian belakang. Lethal counter dikeluarkan pula sedikit lagi. Epinis ada Dairotnya Albertnya. Gak kuat lagi. Oh my God! Ini bencana kembali. Tim Ararkihoshi mereka di-dive-in sampai ke base-nya. Mereka dihilangkan, banyak banget player yang terjadi. Gak bisa dibendung.
Gak bisa tergapai ceweknya. Skylar pun bingung apa yang harus dia lakukan, Opung. Oke, dan physical penetration masih akan dibuat juga oleh cewek. Dia udah punya 4 item yang sangat penting sekali. Windtalker, Berserker, Endless, BOD. Masih ingin satu physical penetration juga. Entah itu bakal menuju ke Hunter Strike atau bisa menuju ke Malphicron. Yap, tidak bermain dengan attack speed. Tapi sekali tembakan dari Leslie, buset. Iya. Ada Windtalker sebenarnya juga untuk nambah sedikit ya. Ini mau bikin apa? Mau bikin Heptasis apa mau bikin Hunter nih? Ini sih Heptasis aku. Ayo. Kalau aku sebenarnya Heptasis. Heptasis apa tapi Hunter? karena dia untung, Yap. mending Hunter Strike. Hunter buat kabur. Mending Hunter ya? Iya, buat Nambah kabur. movement-nya juga. Nambah Iya, movement. 5 kali tembakan. Nah, tapi kalau misalnya mau main jahat, pakai Hepta. Iya, Karena itu hit and run banget, Pak. ketika tembakannya nyala, itu Buset. Skylar bisa kelar. Masalahnya dia juga udah punya pasif sendiri kan, 110% loh. Damage-nya meningkat. Iya, dan itu belum lagi true damage. Belum lagi true damage. Itu tadi sekali tembak si Di Skylar. Skylar langsung Wah, mundur, Pak. Langsung mundur Maka- kena ultimate swipe. Makanya kalau pakai Heptasis jahat banget itu. Itu makin jahat lagi gitu. Wah. Tuh, lihat. Itu Finn yang ditembak loh. Dibuka dulu mapnya. Dibuka, Oke. itu dibuka, dikeker. Ke arah Skylar lagi. Biarin aja di poking. Dari cewek itu di poking. Sama dia ngecek mapnya. Iya. Terlihat lagi ada siapa saja player Arkeosi yang mungkin bersembunyi di area tersebut. Namun sekarang cewek sudah setup posisi. Kairi membawa ke belakang untuk Lordnya. Keyboy mulai mundur. Albert ingin masuk mencoba untuk flanking. Wah. Wings by wing dikeluarkan bola. Di zoning out di tengah tadi dari seorang Boots. Bahkan Lemon di bench saja sampai berdiri melihat permainan yang keras seperti ini. Dan bakal kita lihat. Satu bola tahun counter yang Oh baik. my God, Albert berangkat. gak bisa kemana-mana. Winter berangkat. Gak bisa menyelamatkan damage. Albert. Gelis beri didapatkan. Dan Clay itu, Clay kali ini akan menjadi korban selanjutnya. Cewek flicker ke arah depan. Fokus kepada beberapa pemain dan kepada Kiosi lainnya. Dan bahkan Finn. Double kill. Cewek. Wow, plus Esmeralda berhasil mendorong Cloud untuk langsung pergi menjauh ke belakang. Sehingga pemain dari Kyoshi nggak ada damage loh di depan. Gak ada damage sama Ya, sekali. ini cewek udah di mana-mana sih. Dia bakal menjadi bisa jadi garis depan sekarang, bisa juga mundur ke belakang selama memang ada yang temenin dia selalu. Keyboy misalnya di sampingnya dia atau ada Oke, 920.000 orang ada di YouTube dari MPL. Coba dulu hashtagnya Royal Bestie, ramaikan di kolom komen yuk. Oke, tapi lihat Wow. satu tembakan. Berhasil membuat seorang Skylar menuju ke arah belakang. Base-nya akan terbuka. Onyx di depan sana. Dan berbeda tim Arkeosi, mereka harus coba untuk mempertahankan base mereka. Clay masih melampau buka Feder Estrik. Mencoba mundur ke arah belakang. R7. Dia tidak boleh tumbang. Clay terbuka. No Feder Dua kali Estrik. tembak tuh. Luar tidak boleh masuk. Satu depan sana. Cewek posisi dengan istri. Dan sepepas. Double kill. Double kill. Dan ini dia. Onyx Maniac. membalaskan. Dendamnya. Seasonnya ke-9. Congratulations, Onyx Esports. Sang Raja Galaksi menjiak di tangan mereka dan membalaskan dendamnya di season yang ke-9. Benar-benar membalaskan apapun yang udah mereka dapatkan dari season yang lalu. Skor 4-1, namun di hari ini itu pula yang mereka berikan terhadap Arkeosi. Kairi, the missing puzzle for Onyx Esports. Dan selama di MLBS, Kairi gak bisa mendapatkan juara. Terlalu struggle menjadi runner up. Tapi di MPL Indonesia, dia membuktikan berhasil mengangkat Piala MPL Indonesia season yang ke-10. Ayo teman-teman, siapapun yang ada di luar sana di kolom komen coba hashtag Royal Bestie di kolom komen. Hashtag respect. Karena itu pula yang memang terlihat di MPL Arena kali ini. Semuanya berdiri, standing applause untuk masing-masing tim yang Oke. berlaga.